سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita saat ini insyaallah akan mendengarkan kajian atau kultum atau tasiah dari Ustaz Prof. Thomas Jamaludin. Beliau adalah salah satu periset senior di lembaga B, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Prof, mungkin kita sampai pukul 13. Nanti 10 atau 5 menit terakhir kita bisa untuk berikan sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa secara langsung atau bisa melalui WhatsApp yang saya pegang ini di nomor 081931176980. Saya ulangi 081931176980. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya salat rasul bil qadar dinil haq bil qur'an ini kulli wa kana bila syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini salat dari Syamsi inaka sakilai wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qra bi akhirni wa dakhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Jamaah rahmatullah, pada hari pertama di hari kerja Ramadan 1446, saya ingin membahas 3 ayat dalam surat Al-Isra, surat Bani Israil, ayat 78, 79 dan ayat 80. Tapi sebelumnya kita juga mengingatkan terkait dengan apa sih tujuan puasa Ramadan tersebut. Seruan Allah di dalam Al-Quran kepada seluruh manusia untuk beribadah itu sesungguhnya sama dengan seruan kepada orang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu la'alakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 21 itu seruan kepada seluruh manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakar. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah bagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah sebagaimana telah diwajibkan atau diberikan kepada orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Ujung dari ibadah itu adalah bertakwa. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah 183 yang selalu disampaikan terkait dengan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu la'allakum tattaqun, untuk bertakwa.
takwa tersebut, sehingga ibadah dan juga khususnya puasa Ramadan ini ditujukan untuk bertakwa. Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat pada sahabat yang lain, apa sih makna takwa tersebut? Sahabat yang ditanya tidak segera menjawab, tetapi dengan memberikan ilustrasi. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan jauh? Pernah. Apakah dalam perjalanan tersebut Anda menghadapi rintangan, semak belukar yang menghalang perjalanan? Pernah. Apa yang Anda lakukan? Saya akan hilangkan halangan tersebut, semak belukar tersebut. Kalau tidak bisa, saya akan kembali. Sahabat yang ditanya kemudian menjelaskan demikianlah takwa itu. Dalam hidup kita tidak mungkin segalanya mulus-mulus saja. Pasti ada tantangan, pasti ada godaan. Dan takwa lah yang menjaga kita. Takwa berasal dari akar kata wiqayah, itu berhati-hati. Bukan seperti sekedar di dalam buku pelajaran bahwa takwa adalah melaksanakan kewajiban Allah dan menjauhi segala larangannya. Tetapi substansi dari itu atau roh dari takwa adalah kehati-hatian. Dalam ilustrasi tadi, dalam perjalanan kita dalam hidup ini tidak mungkin lepas dari tantangan dan cobaan. Kita berupaya mengatasi tantangan tersebut, coba menghilangkan godaan tersebut. Kalau bisa, suatu prestasi, kita bisa menghilangkan, menghadapi tantangan dan godaan, dan kita lulus. Tetapi kalau tidak bisa, maka kembali kepada jalan Allah untuk menjaga diri. Tujuan kita dalam hidup itu adalah mencari ridha Allah, martatillah. Seperti hanya suatu vektor yang diawali, titik awalnya adalah niat yang ikhlas, tujuan akhirnya adalah martatillah, keridhaan Allah. Ibadah yang kita lakukan itu hanya mencari ridha Allah, bukan pujian, bukan keuntungan duniawi, bukan popularitas, tetapi hanya ridha Allah. Ridha Allah bisa kita capai hanya dengan menjaga diri, dengan ketakwaan. Bisa jadi suatu saat kita terpleset, beristighfarlah kembali kepada Allah. Bisa jadi kita mengambil jalan yang salah, segera beristighfar kembali pada jalan yang lurus. Jamaah rahmatullah, itulah tujuan dari ibadah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Hai manusia, beribadahlah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Itu seruan Allah kepada seluruh manusia, khususnya kepada orang yang beriman, yang sudah ditempa dengan ujian-ujian dan mempertahankan keimanannya. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk saum, untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Jadi arti kita adalah menjadi bertakwa, dan latihan selama berpuasa itulah yang bisa mengarahkan pada ketakwaan. Puasa adalah ibadah yang sangat individual, ya. Tidak ada orang lain yang mengetahui benarkah kita berpuasa, atau jangan-jangan di depan orang lain kita kelihatan berpuasa tetapi sesungguhnya tidak berpuasa. Jadi ibadah puasa itu betul-betul untuk belajar kita mengendalikan diri, menjaga diri.
Jamaah Allah, saya ingin mengulas 3 ayat dalam surat Al-Isra, surat Al-Israel ayat 78 sampai ayat 79. Menurut saya ini penting untuk menjadi pedoman kita dalam menjalani hidup kita, menjalani tugas-tugas kita, profesi kita, untuk kita selamat mencari atau mendapatkan ridha Allah. Ayat 78 itu mengingatkan kita terkait dengan ibadah yang utama perlu kita lakukan tentang salat. Artinya salat kami bersyamsi tidak bersakilai Quran al-Fajr dengan Quran al-Fajr karena masukkan. Tegakkanlah salat setelah tergelincir matahari, yaitu setelah zuhur sampai gelap malam. Artinya situ ada salat zuhur, asar, maghrib, isya. Wa Quran al-Fajr, dan laksanakanlah salat Fajr dengan Quran al-Fajr karena masyhudah, sesungguhnya bacaan Fajr itu yaitu salat subuh itu disaksikan. Dalam satu hadis disebutkan salat subuh itu disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Artinya memang subuh ini punya kekhususan. Walaupun hanya 2 rakaat, tetapi seringkali berat sekali dilaksanakannya. Bukan hanya salat wajib yang 17 rakaat pada ayat berikutnya, itu juga ada anjuran ibadah tambahannya. Tentu salat wajib pun disertai dengan salat sunnah rawatib, salat sunnah tambahan salat wajib. Dalam hadis itu disebutkan ada yang 10 rakaat, ada yang 12 rakaat. Kalau 12 rakaat itu berarti sebelum salat subuh 2, sebelum salat zuhur 4, sesudahnya 2, kemudian sesudah salat maghrib 2, dan sesudah salat isya 2. Jadi ada 12. 17 rakaat salat wajib ditambah dengan 12, 29 rakaat. Kalau kita bisa melaksanakan semua sudah 29 rakaat. Nah, kemudian pada ayat 79-nya Allah menyerukan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Dan sebagian malam laksanakanlah salat tahajud agar Allah sebagai ibadah tambahan, nafilah, sebagai ibadah tambahan bagi kamu. Semoga Allah mengangkat derajat kamu pada tempat maqam mahmud, tempat yang terpuji. Setelah sholat wajib 17 rakaat tambah sholat sunnah 12 rakaat, kemudian dianjurkan juga sholat malam, sholat tahajud. Itu Rasul biasa mengatakan sekitar 11 rakaat. Jadi kalau di total 40 rakaat. Sangat dianjurkan sedapat mungkin kita bisa melaksanakan sholat wajib, kemudian ditambah dengan tambahan itu sholat tahajud 11, jadi 40. Nah, khusus pada bulan Ramadan memang tahajud ini kemudian digeser di awal, jadi sebagai sholat tarawih. Ada yang 23, ada yang 11, silakan pilih mana yang diikuti. Tetapi sholat malam atau qiyamul lail ini memang Rasul menyatakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufranahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menegakkan sholat malam dengan iman dan ihtisaban, dengan perhitungan dan kehati-hatian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Sama halnya dengan ibadah puasa, Rasul juga menjanjikan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufranahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa melaksanakan sahur pada bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dengan perhitungan dan kehati-hatian, maka Allah akan mengampuni segala dosanya.
Jadi pada bulan non Ramadan itu sangat dianjurkan sekali tahajud. Dan pada bulan Ramadan Rasul mengajarkan itu lebih awal salat tarawih. Ya sesungguhnya itu sebagai salat malam. Kalau merujuk pada surat Al-Isra juz 9, salat malam itu akan mengangkat derajat kita. Artinya ini bukan hanya janji Allah nanti di akhirat dengan ampunan-ampunan, tetapi pada tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji tentu dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu. Dan terakhir pada ayat 80 ini suatu doa yang menurut saya penting sekali. Wa qur rabbi adkhilni madkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, ya Tuhanku, masukkan aku dengan cara yang baik dan keluarkan aku dengan cara yang baik, dan berilah kepada aku kekuasaan yang menolong. Doa ini menarik sih. Waktu barangkali ada yang menyaksikannya di YouTube-nya pelantikan rektor ITB yang lalu, Prof. Tata Cipta, itu akhir pidatonya mengutip doa ini, dan menarik itu karena doa ini sebenarnya sebagian ulama mengatakan itu doa yang berdoa supaya kita dalam beribadah betul-betul dengan ikhlas. Jadi masukkan kita dalam ibadah itu dengan ikhlas, dan keluarkan kita dengan cara yang baik juga. Setelah ibadah tidak ada rasa ria, tidak merasa bangga, dan seterusnya. Dan berikan kekuatan untuk kekuatan yang menolongnya, kekuatan yang menolong. Dan ini bisa, doa ini menarik dan penting. Saya menganggap ini doa bagi semua orang dalam sebetulnya proses kita belajar yang kuliah ini, agar mahasiswa yang masih kuliah, yang sedang meniti karir sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai kepala keluarga, sebagai pemegang amanat dimanapun. Doa ini menarik. Dengan doa ini kita berdoa semoga bagi adik yang sedang kuliah, kita masuk pada proses kuliah yang baik. Prodi, jurusan, bidang yang kita ambil adalah yang terbaik bagi kita. Kita bisa mengerjakannya dengan terbaik dan menghasilkan sesuatu yang terbaik juga. Dan kita mendoakan juga agar mengeluarkan kita dengan cara yang terbaik. Kita lulus dengan cara yang terbaik. Tidak ada beban apapun. Kalaupun kita berkarir sebagai karyawan, sebagai pegawai, kita pun berdoa supaya kita memasuki bidang yang betul-betul sesuai dengan kita dan menghasilkan karya yang juga terbaik. Dan kita berdoa supaya kita keluar dari suatu pekerjaan itu dengan hasil yang terbaik, tidak meninggalkan masalah. Belajar di pengalaman, banyak orang yang berkarir mencapai puncaknya, tapi kemudian berakhir dengan rompi oranye. Orangnya kita tidak ingin kita berprofesi, tapi kemudian ada masalah korupsi lah, masalah macam-macam. Bisa jadi bukan kesalahan kita sendiri, tetapi kita masuk pada satu sistem yang salah. Jadi kita berdoa supaya kita kuliah, kita bekerja, masuk pada satu sistem yang terbaik, dan kita lulus, selesai menyelesaikan satu proyek, satu pekerjaan juga dengan terbaik. Dan yang penting, di situ juga kita minta berikanlah kekuasaan, kekuatan yang menolong. Apa sih? Tentunya macam-macam. Dengan kondisi kesehatan kita yang prima, dengan semangat motivasi yang terus membara, itu juga kekuatan yang sangat menolong sekali dalam karir kita, dalam studi kita. Kalaupun ada masalah,
Allah akan memberikan kekuasaan yang menolong kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena tidak ada orang yang lepas dari segala masalah. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa mengasah ibadah kita itu menjadi ibadah yang terbaik, menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang senantiasa menjaga diri dalam segala tantangan dan cobaan, dan kemudian kita perkuat dengan ibadah-ibadah tambahan, antara lain dengan sholat sunnah rawatib dan secara eksplisit disebutkan dengan sholat tahajud yang pada Ramadan ini ditarik lebih awal itu menjadi sholat sunnah tarawih. Jadi jangan anggap bahwa tarawih itu hanya sekedar ibadah tambahan sholat sunnahnya, tapi kalau itu disamakan sebagai sholat tahajud, maka itu akan mengatakan kita pada maqam mahmud, pada tempat yang terpuji. Dan doa yang dianjurkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 80 itu juga penting untuk bisa membuat kita menjadi pribadi yang berhasil, pribadi yang bisa berkinerja tinggi, pribadi yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan dengan hasil yang terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua dalam menghadapi tantangan hidup ini. Semoga kita mendapatkan tempat yang terpuji, yang terbaik, dan hasil kita juga mendapatkan ridha. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih. Mungkin kalau jamnya ini jamnya telat. Belum ada yang Jadi untuk sesi tanya jawab kita buka bagi yang secara langsung, silakan. Kalau belum ada, saya mau bacakan ini pertanyaan dari kolom WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf pertanyaannya di luar tema. Mohon penjelasan terkait penentuan awal Ramadan yang alhamdulillah pada bulan Ramadan tahun ini tidak ada perbedaan. Maksudnya mungkin antara pemerintah dan Muhammadiyah yang sampai sana. Ya Pak. Itu dulu Pak. Baik, terima kasih. Ya, awal Ramadan alhamdulillah kita bisa sepakat, walaupun semula dikhawatirkan terjadi perbedaan karena memang posisi bulannya itu sangat kritis. Wilayah Indonesia yang memenuhi kriteria itu hanya wilayah Aceh. Di Aceh itu tinggi bulan 4,5 derajat. Ini lebih tinggi dibanding kriteria yang minimal 3 derajat. Dan elongasinya 6,4 derajat. Ini batas minimum kriteria. Untuk apa sih kriteria tersebut? Kriteria itu sesungguhnya menjadi pedoman syarat minimal hilal itu bisa terlihat. Masalah hilal terlihat itu tergantung pada kontrasnya ya. Kontras hilal yang sangat tipis dengan cahaya syafaq atau cahaya senja yang di latar depan yang masih cukup terang, maka dipersyaratkan agar hilal terlihat, hilal harus cukup tebalnya. Makanya kemudian ada elongasi. Elongasi itu jarak bulan dan matahari minimal 6,4 derajat. Dan hilal itu harus mengalahkan cahaya syafaq. Berarti harus ada ketinggian minimal. Karena makin rendah, makin dekat itu cahaya syafaq atau cahaya senja kan masih sangat terang ya. Matahari baru terbenam, maka di ufuk barat itu masih sangat terang. Maka ada ketinggian minimalnya 3 derajat. Itu dari data global. Nah di Aceh itu tingginya 4,5 derajat, tetapi elongasinya hanya 6,4 derajat. Artinya bulan itu sangat-sangat tipis sekali. Di wilayah lain itu belum memenuhi, walaupun ketinggiannya sudah lebih dari 3 derajat, tetapi elongasinya kurang dari 6,4 derajat. Jadi tidak mungkin di wilayah lain ada hasil hujan. Nah jadi ini yang kemudian dan ternyata ada yang saksi di Aceh ya, mengaku melihat hilal, ada 2 orang, walaupun secara saintifik ada yang mempermasalahkan
berarti itu sah. Sehingga pada sidang isbat ditetapkan Ramadannya jatuhnya tanggal 1 Maret. Yang ada yang menggunakan kriteria yang lain tetapi hasilnya sama. Kalau menggunakan kriteria wujudul hilal itu dengan tinggi derajat artinya jelas sudah wujud. Makanya kemudian tanggal 1 Maretnya itu 1 Ramadan, maka seragam. Dan nanti saya tambahkan juga dari pertanyaan awal Ramadan ya. Dan itu saya tambahkan juga. Nanti untuk Idul Fitri insya Allah seragam. Posisi bulan itu masih di bawah ufuk. Nah, kalau posisi bulan di bawah ufuk itu pasti menurut kriteria wujudul hilal dianggap belum masuk, dan menurut kriteria imkan dia atau visibilitas hilal sudah pasti belum masuk juga. Jadi tanggal 29 Ramadan tanggal 29 Maret itu posisi hilal masih belum memenuhi kriteria wujudul hilal untuk imkan dia. Jadi 30 ya. Diistiqmalkan, Ramadannya diistiqmalkan menjadi tanggal 31 Maret 31 tapi jadi Idul Fitrinya tanggal 31. Permasalahannya mirip seperti permasalahan awal Ramadan. Jadi Dhul Hijjah pasti terjadi perbedaan. Dan terus saya tambahkan ya, memang pada awal Januari yang lalu itu sudah hebohkan. Ada ormas yang mengumumkan mereka menggunakan kalender Hijriah global tunggal. Kalau kalender Hijriah global tunggal yang dipakai Idul Fitri pasti berbeda. Karena kalender Hijriah global itu mengambil visibilitas hilal global. Di Amerika itu sudah masuk pada tanggal 29 Maret, tapi di Indonesia masih di bawah. Kalau menggunakan kalender Hijriah global tanggal 30 Maret itu sudah masuk Idul Fitri. Jadi waktu itu ketika Januari diumumkan sudah itu di media massa, nah saya katakan ini pasti terjadi perbedaan Idul Fitrinya. Tapi ternyata pada hampir pertengahan 22 Februari ya, kemudian ada perubahan kembali ke kriteria wujudul hilal, maka kemudian Idul Fitrinya akan seragam. Dan nanti Idul Hijjah karena ini mirip seperti kondisi awal Ramadan itu juga berpotensi terjadi perbedaan. Hanya kalau nanti Idul Hijjah nanti itu dari segi elongasinya itu sudah memenuhi kriteria di banyak wilayah Indonesia, tapi ketinggiannya umumnya kurang dari 3 derajat. Artinya hilalnya sudah cukup tebal, tetapi cahaya syafaq yang mengganggunya masih cukup kuat. Jadi tetap saja kalah hilalnya. Tapi lagi-lagi di Aceh ini yang berpotensi melihat. Jadi kita tunggu coba yang di Aceh. Berarti ini sering di Aceh ya? Sering di Aceh. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi mungkin ada yang belum tahu ya, kalau boleh ditambahkan, cahaya syafaq itu artinya apa? Ya, cahaya syafaq itu cahaya senja. Jadi matahari terbenam. Kalau di barat itu ada orang yang disebut sebagai mega merah. Itu cahaya syafaq, cahaya senja. Itu sebagai faktor yang mengganggu ketampakan hilal. Dan cahaya syafaq ini yang kemudian juga nanti menjadi penentu waktu isya. Ketika cahaya syafaq menghilang mulai gelap malam itu berarti masuk waktu Isya. Waktu isya. Kalau pagi itu sebutnya cahaya fajar. Tapi kalau dalam astronomi sama, itu namanya C-light. Jadi ya, cahaya karena hemburan cahaya matahari. Mungkin masih ada sisa sedikit nanti kalau mau ada yang bertanya. Tinggal 2 menit lagi. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, Belum ada ini ya. Itu iya. Baik, kita akhiri kajian atau kultum
pada hari ini dengan bersama-sama baca doa kifarat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangan. Insyaallah besok kita masih ada kajian sebenarnya 16 Ustaz. Dan ini Prof Jamal sama-sama kita adalah peneliti pertama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.